Film The Bio tahun 2025 menceritakan tentang 4 remaja yang berencana liburan ke sebuah pulau terpencil di Louisiana. Namun, kejadian tak terduga menimpa mereka ketika pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan jatuh. Cerita diawali dengan adegan di sebuah pabrik pembuatan bubuk terlarang. Saat itu, pihak kepolisian sudah berada di lokasi untuk melakukan penggerebekan. Di tengah momen penggerebekan, terlihat salah satu pegawai pabrik berusaha membuang cairan kimia berbahaya ke sungai. Meskipun polisi berusaha menghentikannya, cairan tersebut terlanjur tumpah dan mengalir ke sepanjang sungai di hutan Louisiana. Kisah kemudian berfokus pada Kyle, seorang berhenti di sebuah rest area. Sebelum masuk, Kyle melihat koran dengan berita utama tentang serangan buaya yang akhir-akhir ini sering terjadi. Perhatiannya sempat buyar ketika seorang pria tua memperingatkan agar mereka tidak bermain di sekitar sungai jika tidak ingin mengalami hal buruk. Alih-alih menuju Florida Keys, Malika malah membawa mereka ke sebuah bandara swasta yang sudah lama tidak beroperasi. Hal itu membuat semua bertanya-tanya tentang rencana sebenarnya. Ternyata, Malika belum pernah naik pesawat seumur hidupnya, sehingga ia ingin melanjutkan perjalanan dengan pesawat agar lebih cepat sampai, meskipun ia tahu Kyle takut ketinggian. Bandara itu dimiliki oleh Frank, seorang pemabuk berat. Melihat gelagatnya, mereka tidak yakin Frank bisa diandalkan dan hanya penipu turis. Namun, karena Malika sudah terlanjur membayar tiket dengan harga murah, dan di sana ada turis lain yang juga akan berangkat, mereka akhirnya memberanikan diri menaiki pesawat tersebut. Singkat cerita, mereka sudah berada di udara. Para penumpang merasa tidak nyaman karena seorang pria terus menelepon saat pesawat terbang. Selain dilarang, mereka khawatir akan terjadi hal buruk. Tak lama, pesawat terjatuh di sebuah sungai. Kondisinya rusak parah, tetapi tidak ada korban jiwa. Beberapa penumpang luka cukup berat, dan 2 orang hilang termasuk kopilot. Sambil menunggu tim SAR, mereka saling mengobati seadanya. Alice melihat Frank berteriak mencari tim penyelamat. Frank lalu mengaku bahwa penerbangan ini ilegal, sehingga tim SAR tidak akan datang karena mereka tidak tahu keberadaan mereka. Kyle yang cerdas menambahkan bahwa mereka berada di hutan tropis terbesar di Amerika. Sekalipun tim penyelamat tahu mereka terdampar, kemungkinan ditemukan sangat kecil. Ia menyarankan agar jangan berharap terlalu tinggi, dan yang terpenting sekarang adalah mencari tempat teduh. Alice melihat sesuatu di balik semak dan menemukan sarang berisi beberapa telur buaya besar ke dalam air. Semua terkejut dan memutuskan menjauh dari sungai. Setelah berjalan cukup jauh, seorang wanita tua mengaku lelah dan tak sanggup melanjutkan perjalanan. Kyle meminta semua untuk istirahat, namun Malika menuduh Kyle hanya ingin dianggap pemimpin. Malamnya, ketika semua tidur, seorang pria terbangun karena ingin buang air. Saat itu, ponselnya berdering aneh karena sebelumnya tidak ada sinyal. Keesokan harinya, pria tersebut ditemukan tewas mengenaskan dengan tubuh tercabik. Kyle heran karena buaya biasanya hanya memangsa. Buaya akan lari ketika melihat manusia, tetapi yang di sini justru agresif. Bahkan mengejar manusia bukan untuk dimakan melainkan dibunuh. Alice kemudian melihat sebuah bangunan tua tidak jauh dari sana. Mereka memutuskan pergi ke sana untuk berlindung dari buaya. Namun, di tengah perjalanan, mereka dikepung buaya. Kyle menyuruh semua diam karena buaya sensitif terhadap suara dan gerakan. Malam itu, mereka beristirahat di dalam gubuk. Buaya masih mengepung dari luar. Kyle mengatur giliran jaga. Ia membantu Yuli, salah satu korban gigitan buaya yang kakinya terluka parah. Karena tidak ada obat, Kyle hanya bisa menahan pendarahan dengan kain seadanya. Sam lalu menunjukkan peta yang ia temukan di dalam laci. Peta itu menunjukkan posisi mereka, dan sekitar 3 mil dari sana ada bangunan besar. Mereka berharap ada seseorang atau telepon yang bisa digunakan. Malika menolak rencana ini, menghasut yang lain untuk tetap tinggal. Namun, mayoritas setuju untuk berangkat, dan Malika dipersilakan ikut atau tidak. Dalam perjalanan, Yuli yang semakin lemah meminta istirahat. Malika kembali menghasut untuk meninggalkan Yuli dan Samsul suaminya. Tidak ada yang menggubris. Mereka lalu tiba di tepi sungai dan harus membuat rakit untuk menyeberang. Saat mencari kayu, Alice melihat kembali agar mereka segera berlayar. Di tengah perjalanan, Yuli memutuskan mengorbankan diri demi keselamatan yang lain. Akhirnya,
Mereka sampai di bangunan yang ternyata adalah pabrik bubuk terlarang yang muncul di awal cerita. Kyle menemukan limbah ungu yang tumpah, dan menduga limbah inilah yang membuat buaya menjadi agresif. Di lantai atas, Malika mencoba memprovokasi Frank untuk kabur bersama meninggalkan yang lain. Frank yang kesal malah menjatuhkannya dari tangga. Tiba-tiba, buaya muncul dan menyerang Frank hingga terjatuh. Malika berteriak minta tolong dan diselamatkan oleh Kyle. Mereka menemukan telepon di ujung ruangan, namun jalur keluar dipenuhi lumpur tempat buaya bersembunyi. Satu persatu mereka melewati tanpa membangunkan buaya. Saat giliran Sam, ia terpeleset dan menghancurkan telur buaya. Buaya langsung terbangun. Kyle berhasil menghubungi 911 dan mendapat konfirmasi bantuan. Mereka hanya perlu keluar ke tempat terbuka, tetapi buaya sudah menghalangi pintu keluar. Alice menggunakan telur buaya untuk mengalihkan perhatian, namun ia tergigit dan terlempar hingga pingsan. Kyle menembak buaya dan menemukan cairan kimia mudah terbakar untuk melawannya. Esok paginya, Kyle akhirnya menaburkan abu kremasi kakaknya di Florida Keys. Namun, di dalam pulau, terlihat Frank yang ternyata masih hidup. Sayangnya, sekawanan buaya mulai mendekat, menandakan nasibnya akan berakhir tragis. Cerita sampai di sini dulu ya, sampai jumpa.